لو كان بيننا حبيب ayat 51 surat Yasin, surat 36. Ini surat Yasin ini surat yang sangat familiar, sangat senang dibaca, maka kita pahami agak mendalam sedikit. Ini perlu berapa? 4 atau 5 kali pertemuan ini. Ini masih 2 kali pertemuan sekarang sama besok. Besok insya Allah selesai. Ayat 51. Udah ketemu? Surat Yasin, surat ke-36 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdath. Wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdath. Ila rabbihim yansilun. Ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah. In kanat illa sayhatan wahidah. وَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ya, kita ulangi dulu ayat 51 sampai 54. Ayat 51, Manufiko bisuri Faidahu minal ajdath. Nah, dan ketika ditiup sangkakala, ada tiup sangkakala ketika yaumil kiamat. Ada juga ditiup sangkakala ketika yaumil ba'ats. Kalau yaumil kiamat ditiup sangkakala itu jadi habis semua, musnah semua. Jadi ketika ditiup sangkakala yaumil ba'ats, begitu ditiup, isi kuburan bangun semua dengan serta-merta. Jadi lebih cepat daripada deklarasi Anies sama Muhaimin kemarin. 3 hari langsung deal. Ini lebih cepat lagi. Ya,
itu begitu ditiup sangkakala, itu tiba-tiba isi kuburan itu sama bangkit semua dengan serta-merta. Nah, ila rohim yang silun, mereka semua gegap gempita secara serentak menuju kepada Tuhan mereka. Serentak menuju kepada Tuhan mereka. Tidak ada jalur yang lain, hanya satu, yaitu menuju kepada Allah. Orang-orang yang mayoritas di dunia ini semua tidak percaya, tidak iman, itu sudah mulai menyadari ketika menjelang sakaratul maut, sudah menyesal ketika dikubur. Begitu dia sangkakala, ya Allah belum menyesal lagi, tapi sudah tidak berkutik apa, sudah penyesalan berulang-ulang. Maka qalu ya walana manfaatana mimmarqatina. Itu mereka sama mengatakan, ini siapa ya yang membangkit kembali dari kubur ini? Nah, jadi merasa di kubur itu siksanya nggak seberapa. Ya walaupun kalau Anda kata perilakan siksa kubur itu seakan-akan merasa bahwa anggota tubuh yang bagian kanan itu dihimpit oleh bumi sampai ketemu anggota tubuh sebelah kanan. Yang anggota tubuh yang paling atas tubuh sini dihimpit sampai ketemu anggota tubuh yang paling bawah. Tunggu, itu baru siksa kecil-kecilan yang seperti itu gitu. Nah coba, ini kenapa orang sekarang kok sama nggak mau percaya, nyepelekin kabeh, ya kan? Lalu nanti begitu dibangkitkan dari kubur yang yaumil ba'ats, begitu sangkakala ditiup, bangun semula. Mereka kaget. Ini siapa ini yang membangunkan dari kubur ini? Hada wa hadar rahman wa sadaqal mursalun. Ini kan sudah dijanjikan Allah yang Ar-Rahman. Sudah dari dulu sudah diberitahukan, banyak disebutkan dalam Al-Quran bahwa kebenaran itu mutlak 100%. Nah kemudian wasadaqal mursalun, ya, sudah banyak disampaikan melalui sabda Rasulullah, melalui hadis, itu pasti benarnya wasadaqal mursalun. Ini sama gak mau menggurukan. Tiap hari sing dipikir cuma masalah melampiaskan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu tidak pernah terpuaskan. Tiap hari kerjanya cuma bunga-bunga, dari satu bunga-bunga ke bunga-bunga yang lain, sampai masuk ke liang kubur. Hatta zulumul makobi. Cuma banyak-banyakan bulu, banyak-banyakan pengikut. Hidup ini untuk apa? Sudah dijelaskan berkali detail-detailnya dalam Quran. Tetap aja nggak yakin, kalah sama kebiasaan dunia ini. Ya, ingkana ila soikata wahidah. Nah, itu hanya satu kali tiupan suara yang menggelegar. Ya, ila soikata wahidah. Hanya satu tiupan, satu suara yang luar biasa kencangnya. Hanya satu teriakan. Ya, soal kata wahidah. Faidakum jami'ul ladaina mughdurun. Maka dengan tiba-tiba, dengan sangat cepat, mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Ya. Faidakum jami'ul ladaina mughdurun. Dari
didatangkan. Maka biasanya di madrasah itu ketika presensi amir, hadir, jadi hadir ini artinya datang gitu. Nah, mudhari itu dipaksa didatangkan semua, dikumpulkan semua. Enggak bisa pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Enggak bisa. Semuanya dikumpulkan. Fayawalatu dalam nafsun sayyi'ah. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Semuanya berdasarkan amal perbuatannya ketika di dunia ini. Kalau ada iman, baru amalnya dihitung. Kalau tidak ada iman, amalnya semuanya habitat a'maluhum. Ya. Kalau imannya dicampur-campur dengan kekufuran, dengan kesirikan, dengan kemurtadan, dengan makna-makna dunia ini habitat a'maluhum. Amalnya terhapus semua, disetip kabeh amalnya itu. Ya. Walantu sezauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, jadi semuanya tadi itu akan memperoleh balasan yang tidak dirugikan sama sekali kecuali dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ilama kuntum ta'malun. Jadi semata-mata karena iman dan amal solehnya, bukan karena yang lain-lain. Pada yaumul akhirah berbeda dengan dunia ini. Di dunia ini, kalau dari keturunan darah biru, walaupun orangnya gak hebat, masyarakat menghormati karena keturunan darah biru. Di akhirat itu ya istri Nabi, istri Rasul, anak Nabi, anak Rasul yang tidak mau taat sama saja. Apalagi yang bukan istri Nabi, bukan istri Rasul. Padahal yang namanya keluarga Nabi itu setiap ada kesalahan Allah menurunkan wahyu mengingatkan. Masih ingat kan betapa Allah itu mendidik Nabi menghadapi istri-istrinya seperti itu? Nah, tapi sekarang ini nggak ada lagi wahyu yang turun. Seakan-akan sudah nggak ada lagi yang berwibawa. Diingatkan ini Islam begini, Quran begini. Wis makal kabeh. Tidak ada yang disegani. Ini nanti menyesal lebih lanjut ketika di akhirat. Makanya cobalah tiap hari, tiap saat baca surat Yasin, dipahami maknanya. Jangan sampai sekedar untuk dibaca, tapi maknanya apa gitu. Jadi semuanya nanti di akhirat tidak ada yang dirugikan sama sekali. Semuanya berdasarkan apa yang telah dibuatnya ketika di dunia ini. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan mereka tidak akan dibalas kecuali apa yang mereka kerjakan. Nah, makanya cobalah jadwal tiap hari dari hari sampai Sabtu pada hari Minggu akan lebih padat lagi. Cuma padatnya jangan hanya padat untuk hura-hura, jangan hanya untuk kesenangan duniawi. Cuma padatnya kegiatan ini semuanya harus lillah, harus serta karena Allah. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabul jannatil yawm. Inna ashabal jannati yawm Fi zuhur
Inna ashabal jannatil yaum, sesungguhnya para penghuni surga waktu itu fi surulin fakihun, mereka semua bersenang-senang di dalam surga dengan berbagai macam kesibukan. Tapi kesibukannya, sungguhnya kesibukannya semuanya fakihun. Jadi kalau kesibukan dunia memang melelahkan. Yang kesibukan yang selalu menyenangkan, kesibukan besok di akhirat. Dunia melelahkan, iya, karena tempat beramal kok hanya sebentar. Tapi di surga itu selama-lamanya. Makanya hidup ini jangan sampai mengorbankan akhirat hanya sekedar dunia. Karena hidup yang sebenarnya adalah besok di akhirat. Makanya sebetulnya iman dan amal solehnya itu perlu diperhatikan. Terus wahum wa azwajuhum fidillah, mereka dan istri-istri mereka di tempat yang teduh, fidillah, di tempat yang serba nyaman, serba enak. Kalau kita mulai jam 11-12 sampai jam 3 udah panasnya nggak karuan, walaupun di gedung yang tinggi. Tapi besok mereka bersama istri mereka, dua pasangan, tapi yang sama-sama hidupnya itu karena Allah, bukan karena yang lain-lain gitu. Nah, maka bersama pasangannya, suami bersama istrinya itu hiduplah di dalam keadaan yang teduh, yang serba nyaman, yang serba enak. Ngalau aroiki muttaqiun, mereka bertelekan di atas dipan-dipan. Dipannya bukan dipan kita yang berapa hari berapa waktu, itu bukan begitu. Dipannya itu baunya itu semerbak wangi, seperti bau minyak kasturi, bukan kasturu. Beda, kasturi ini. Jadi pakai i akhirnya. Serba wangi. Lalu fiha fakihah, mereka di dalamnya memperoleh fakihah, berbagai macam jenis buah-buahan. Walau yang jamun, dan mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mohon. Karena ketika dunia bikin tanaman 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mulai berbuah, ditebaki semua, enggak usah belum. Buah yang sesungguhnya besok di surga. Ini sudah buahnya sudah hampir tua, nggak jangan dipotong dulu. Besok berganti di surga, nggak usah beriman gitu loh. Nggak usah bolak-balik. Jadi ini semakin ini harus macam apa nanti potongi udah, nggak usah banyak ngomong. Besok semua diganti di surga. Itu bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ikuti bisikan malaikat. Orang sambonima, semuanya diganti di surga. Maka istilah di sini Allah berfirman, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka itu di surga memperoleh berbagai macam beban dan memperoleh apapun yang mereka minta. Ya, mayad'un, apapun yang mereka inginkan. Bukan hanya buah samu. Kalau soal buah samu, ini banyak sekali kok dipotong, udah nggak apa-apa. Bisa diganti buah yang jauh lebih nikmat di surga. Malah potongan besok rapenan itu. Ya terus gunanya iman pada iman Allah ini apa itu? Apa gunanya tiap hari
ngekenuk memahami Quran kalau nggak yakin. Iya kan? Harus yakin gitu. Harus yakin seyakin-yakinnya. Jadi jangan sampai ada istilah bohiman untuk lillah. Jangan sampai ada bohiman untuk lillah. Hidup di dunia ini ya sangat sebentar. Nanti kalau kita nggak segera ambil keputusan, nggak segera beramal, ajal datang, baru nyesal senyesal-nyesalnya. Maka mumpung ajal belum datang, mari sama-sama kita secara sungguh-sungguh, secara totalitas. Nah, tapi di surga itu tempatnya sangat teduh, semuanya sibuk dengan kesenangan, masuk surga bersama suami istri azwaj, di dalamnya memperoleh apapun yang diminta. Terus salamun qawlan rabbil rahim, ya dikatakan pada mereka, Allah mengatakan ucapan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dari siapa? Dari Allah Tuhan yang Maha Rahim. Lah kalau sudah dijamin oleh Allah begitu, kurang apa gitu? Allah sekarang di dunia ini dibackingi oleh eselon 1 di Kementerian Kesehatan bukan banyak. Kayak ini bukan dulu, apa? Ada dua gitu. Nah, rumah saya yang Jakarta yang dua gitu. Wes rumah saya kan wani berbuat apa-apa, rumah saya kok mesti dibackingi. Kenapa kita itu kalau hanya dibackingi orang aja merasa kuat? Tapi kalau dijamin oleh orang salamun qawlan min rabbir rahim, kok nggak percaya itu? Ini jangan berpikir gitu. Kenapa nggak bisa yakin seyakin-yakinnya pada jaminan Allah? Ini jaminan Allah itu berbeda dengan jaminan apa itu yang ditawarkan melalui jaminan PKB. Iya. Ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, ada jaminan dari Kredit. ya yang dijual, ya jaminan asuransi. Yang kadang-kadang ketika suruh beli itu menggiurkan, tapi begitu waktunya cair nggak bisa cair. Sudah banyak nantiku itu. Sudah 3 bulan dipotong. Sejak tahun 80-an. Sebulan dipotong apa? Ketika itu sekian, tahun hilang. Udah berapa puluh tahun itu. Gitu aja mau. Ini dijamin oleh Allah, nggak bisa yakin itu. Bolak-balik saya beriman. Bulan-bulan jaga itu mau ikutan repot. Tapi ini urusan dunia itu nggak repot itu. Ini uang tazu yauma ayyuhal mujrimun. Ini. Nah besok itu orang-orang mujrimun itu dipisahkan dari orang-orang mukmin. Berpisahlah kamu dengan orang-orang mukmin dari orang-orang mujrimun, orang-orang yang berbuat jahat. Jadi nggak bisa lagi bareng-bareng. Lu kan bisa kan tonggoku, kan bisa kan kancaku kecil. Lah iki nek kowe dhisik gawe ne ngelarani wong sing ngaji. Kowe iki sampe ora pakat nek wong ngaji. Nah, dengan ngaji malah sampai nek wong ngaji. Lalu bisa dipisah di situ dipaksa. Lewat satunya yang mukmin ke surga, yang satunya di sebaliknya di neraka gitu. Aku sakit dijakan, omahku kan ngangkat di rumahmu di sini. Lalu aku ini malah menghalang orang saya ngaji. Ini pengajian orang seneng. Kalau bangun tempat pengajian, ini ngenek kompon meneh, sehingga orang ini semua bodoh bangun meneh. Lu kuatnya nggak bisa bilang kalau habis itu joli. Nah coba. Seharusnya itu kan setiap dengar kisah dia itu senang gitu.
lagi kurung terus mungkin orang bodoh mana gitu. Mungkin dari berpaham orang tuntas kering lagi wis harap bangun mana gitu. Ini persisten gitu, nggak yakin sama firman Allah. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa ani'buduni. Wa a'buduni. Hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sebenarnya sesungguh dulu kita pahami. Dan ini ada berapa tadi? Sekarang 60 dipahami ya? Ya. Alam akhad ilaikum ya bani Adam. Bukankah Allah telah memerintahkan kepadamu akhad ilaikum ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, seluruh manusia kita semua. Apa? Ala ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali menyembah setan. Jangan sekali-kali mengikuti setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kembali pada setan. Ini perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Apa? Sesungguhnya bagi kamu setan itu adalah musuhmu yang nyata. Loh, kalau Allah memberitakan setan itu musuhmu, kenapa kita selalu berdamai dengan setan? Kalau lihat rukun runtang-runtung yang itu dibarengi setan. Padahal Allah jelas sekali, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu betul-betul menjadi musuhmu yang nyata. Ini kok sosok jomanut dibisiki karo
setan. Jadi apa perlu ada ikrar bersama, menyatakan, membuat perjanjian, menjadikan setan sebagai musuh bersama. Deklarasi memusuhi setan gitu. Ya tertulis gitu. Nah saat ini masih damai terus dengan setan ya. Bukan di sini ketangguhnya. Kalau setan di sini setan itu kan lapor ya. Aneh buduni, tetapi menghambakanlah kepadamu. Aneh buduni, sebab Allah SWT. Hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus itu menggambarkan diri semata-mata hanya kepada Allah. Waqtadalan itu jibilan kathiro. Juga setan itu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Adalah ini betul-betul masih ada pakai kata, masih pakai kod lagi. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang tidak disesatkan oleh setan. Persentasenya sangat kecil yang tidak disesatkan itu. Maka dikatakan di sini sebagian besar walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh sebagian besar dari kamu itu sudah disesatkan oleh setan. Apalam takun takilun, coba apa jawa kabeh iki ora berpikir, apa tidak ngerti, suruh menyatakan musuh pada setan, kok malah dijadikan teman. Akhirnya sebagian besar manusia di dunia ini sudah disesatkan oleh setan. Mulai tidak berbuat baik ini, tolong baik alasan. Nah itu jadi temannya setan. Jadi sebagian besar sudah berhasil disesatkan oleh setan. Terus bagaimana orang-orang sampai setan semua tadi? Hari jannah jahannam lati kuntum tu'adu. Inilah neraka jahanam yang dahulu sudah diberitahukan kepadamu. Dan ikuti setan, dan berteman dengan setan, nanti masuk neraka jahanam. Ini belum nekat, malah delok pitulungan para setan. Maka islau hal yang mati makuntum takfurun, masuklah kamu semuanya ke neraka jahanam disebutkan pada apa yang kamu kufuri. Enggak iman pada janji Allah, enggak iman pada seluruh isi Quran. Sebagian dipercayai, sebagian dikufuri. Nah kita ayat cocoknya beli bulan ini orang percaya dikasih ayat sendiri. Ini aja jangan digoreng, dipahami juga tidak, tapi diramalkan. Jadi umur nanti sudah tahun ini, jangan hanya kata kita terus itu. Barang ayat itu semuanya betul. Ini kan udah dipilih yang cocok di KP, secara cocok di MOI, di kufuri. Cara beragama seperti itu. Ngeri lagi apa ini? Saya dijanjikan pada orang tidak percaya dimasukkan neraka jahanam. Terus gimana? Kalau yang mengatakan mengalahkan mandi, padahal itu dikunci. Apa ini mulutnya? Mulut yang biasanya bisa untuk bicara itu dikunci. Padahal dunia bicara terus. Jadi besok itu dikunci mulutnya. Kalau yang mana itu malah mandi. Terus waktu kalimu dan ediki, saya ceritakan tangannya. Utangnya bentuk ini cerita semua. Mulutnya dikunci, yang cerita tangannya. Wadah satu hukum dan kakinya menjadi saksi. Bima kamu yaksibun terhadap apapun yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Sekarang bisa bohong sebohong-bohongnya, bisa bohong pada keluarga, yang suami bisa bohong pada istri, yang istri bisa bohong kepada suami,
Yang anak bisa bohong kepada orang tua, yang orang tua bisa bohong kepada anak, yang bapak bisa bohong sama anaknya, yang anak bisa bohong pada semua saling bohong. Tapi besok di akhirat dikunci mulut kita, sehingga ini bohong-bohong. Terus tangannya semua cerita, berwil kabel cerita tangannya, gunakan kiri, itu. Kadinya jadi saksi. Bapak itu jadi percaya apa ini? Tenang loh. Kita kan ragu-ragu. Allahu Akbar. Jadi begini ayat ini ya. Ayat berapa surat akhir? Sudah luar biasa sih. Ayat 60, 61, 62 sampai 65 ini. Begitu terlowi-lowi gitu loh. Ini bolak-balik motor surat yakin, yasin kok tak ngerti isinya gitu loh. Terus kita tambah 3 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasa'u laqamasna ala a'yunihim. Walau nasa'u laqamasna ala a'yunihim. Fastabakus sirata fa'anna yubsirun. Wastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasa'u lamasaknahum ala makanatihim. Walau nasa'u lamassaknahum ala makanatihim. Falastata'u diyan wa la yarji'un. Famastata'u diyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Afala ya'qilun. Nah, ini lebih ngeri lagi. Walau nasa'u, dan jika Allah menghendaki, la tomasna ala a'yunihim, niscaya akan dibutakan semua, akan dicabut penglihatannya. Semuanya tidak bisa melihat. Siapa itu? Itu yang berteman dengan setan tadi, yang tidak mau menjadikan setan sebagai musuhnya. Nah, terus pas padaku sirotong fa'anna yubsirun. Lalu mereka berlomba-lomba ingin mencari jalan. Tapi apa? Nah ini fa'anna yubsirun. Maka betapakah mereka itu dapat melihatnya? Mau diisin lagi kuning dulu, dikasih penglihatan yang tajam, tidak pernah mau melihat kebaikan, tidak mau untuk melihat yang baik-baik. Nah, besok di akhirat dicabut melihatnya, dibutakan, bingung golek darah, lagi sadar pentingnya bisa melihat. Terus lagi, walau nasa'u lamasaknahum ala makanatihim, dan jika Allah menghendaki, pastilah Allah ubah tempat mereka berada. Wes, dirubah tempatnya, dipindah-pindah. Terus akhirnya kok bingung kabeh, panas nakau mudiyah, maka mereka itu tidak sanggup berjalan lagi. Istatau musiyah, wes rasa sanggup berjalan.
nggak sanggup bertindak, balayak jiun, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali. Oke. Makanya hati-hati sekarang di dunia ini, jangan merasa meripat-meripati dewi, kuping-kupingi dewi, dunia dewi. Diajak kerja sama sekali nggak mau, malah boleh-boleh ngomongin. Kalau bendino berajak-ajak beramal, ya memang orang begitu. Harus setiap saat ada kepada kebaikan. Terus akhirnya bagaimana? Malam ini, waman nu'amilhu nunakishu filmah. Nah, dan apakah Allah itu kurang memanjangkan umurmu sehingga kamu dikembalikan kepada kejadian yang awal? Ya, itu bahwa nu'amilhu, dan orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jadi dipanjangkan umurnya apa? Nunakishu filmah, kembali kepada awal perjalanan itu kok jadi lemah. Ya, ketika masih kecil baru lahir, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa ganti pakaian sendiri. Ya enggak. Nanti kalau dikembalikan kepada adalil umur, pada umur yang sangat panjang, kembali lemah lagi. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, nggak bisa ganti pakaian sendiri. Ini sudah ketentuan dari Allah. Wa man amilhu nunakishu fil khalq apala takilu. Apa jane ora do mikir ning kok yo dusta pada Allah, kok yo kufur. Wis sudah diperintahkan berkali-kali kau menjadikan setan sebagai musuh yang nyata, kok malah berteman akrab dengan setan. Dilingkir belum. Nah, akhirnya kok besok di akhirat mulutnya dikunci, sing cerita tangannya, kakinya menjadi saksi. Coba. Kemudian apa? Matanya dibutakan. Ketika di dunia dikasih mata yang sampai 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nggak digunakan untuk memahami Quran, nggak digunakan untuk mengamalkan. Dikasih tempat yang nyaman, yang bagus, tetap aja nggak mau nyempatkan menggunakan tempat untuk memahami Quran. Waktu itu, udah di tempat yang suatu tempat yang membingungkan. Wis rapat jalan, reso balik. Nah, itu akibat orang-orang yang tidak mau menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada. Nah, ternyata surat Yasin isinya demikian rupa. Insya Allah besok pagi kita selesaikan surat Yasin ayat 69 sampai 83. Semoga Allah kasih kesempatan pada kita semua. Semoga kita semakin yakin, supaya kita semakin bersungguh-sungguh menjalani hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan syarat dan doa tawasul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka